Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Teknisi Kampung. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan Pak ya, dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Kali ini saya akan sedikit memberikan tutorial Pak ya, untuk para pemula yang masih membutuhkan analisa kerusakan dasar handphone maupun pemula yang masih membutuhkan bimbingan dalam proses perbaikan, karena terkadang kalau pemula suka kebingungan Pak ya, harus dimulai dari mana ketika menemukan kasus Pak. Saran saya perbanyaklah Pak melihat referensi, baik itu di grup Facebook, di grup WA ataupun di YouTube sendiri Pak ya. Karena secara tidak langsung ketika kita semakin banyak pengalaman referensi, itu mempermudah kita jika suatu saat nanti menemukan kasus yang sama Pak ya, seperti itu. Di sini saya akan men-share pengalaman saya untuk kerusakan di Oppo A5s Pak ya. Yang kendalanya itu Pak, dia botlop, terus kadang restart, setelah dilakukan flashing normal kembali, tapi ketika dimasukkan kartu dia restart lagi Pak, atau botlop lagi. Sempat saya memponis IC MMC Pak ya untuk penyimpanannya, tapi karena saya terpikir kenapa setiap dimasukkan kartu HP ini bermasalah ya Pak, jadi problem Pak ya, baik itu restart maupun itu botlop Pak. Di sini saya akan memberikan gambaran Pak ya, dengan menggunakan skema, supaya nanti jika teman-teman ada yang membutuhkan skema ini juga, teman-teman bisa melihat ke channel ini Pak. Jadi ini Pak ya untuk komponen name-nya yang ada di Oppo A5s. Ini untuk IC lampu Pak ya. Ini untuk IC CPU. Ini untuk IC audio. Ini untuk IC MMC Pak ya. Jadi sempat terpikir permasalahannya itu di IC MMC ini Pak ya. Tapi karena untuk penggantian MMC ini memerlukan persetujuan dari user, akhirnya saya mengerjakan hal-hal yang mudah dulu Pak ya, sesuai dengan gejala awal Pak ya. Jadi ternyata Pak, setelah saya pelajari Pak ya, kenapa HP ini bermasalah ketika dimasukkan kartu, entah itu botlop atau restart, atau dia itu di mode meta mode Pak ya, biasanya warna biru atau merah. Ternyata kasus yang saya temukan itu Pak, permasalahannya itu ada di IC ini Pak ya. Kalau di skema ini Pak, itu keterangannya IC RF Pak ya. Ini IC PA, ini IC PA juga Pak ya. Sebenarnya untuk penamaan IC di area sinyal ini hanya beda-beda tipis Pak ya. Terkadang ini kita sebut juga dengan RF Pak ya. Ini untuk PA, ini biasanya kodenya itu MT Pak ya, atau berapa. Jadi kasus yang saya temukan Pak, ketika Oppo A5s ini botlop atau restart, ternyata kendalanya itu di sini Pak ya, di IC ini Pak. Jadi IC ini Pak ternyata itu berhubungan ke baseband Pak ya. Karena ketika saya coba pemasangan menggunakan IC yang mati Pak ya, IC PA-RF ini, itu kartu jadi tidak terbaca Pak. Jadi ketika saya angkat, ini kartu jadi tidak terbaca. Ketika saya cek, ternyata basebandnya di pengaturan itu memang tidak ada. Jadi IC ini
berpengaruh ke IC baseband Pak ya. Itu yang kasus yang saya temukan. Mungkin bisa sama, tapi karena bisa berbeda Pak ya. Tapi berdasarkan pengalaman yang saya temui Pak ya di kasus yang pernah saya garap, memang IC RF yang kotak ini Pak, dia berhubungan ke IC baseband Pak ya. Jadi kalau ini bermasalah, biasanya memang baseband tidak ada Pak, seperti itu. Jadi ketika kartu dimasukkan, otomatis kan IC ini merespon Pak. Ketika dia bermasalah, terjadilah Pak itu restart, bootloop atau yang lain-lainnya Pak. Setelah saya telusuri lanjut Pak dengan menggunakan skema bagian sinyal, ternyata memang benar Pak, untuk IC RF yang di sini itu Pak ya, ini IC satu-satunya Pak, IC area sinyal yang masuk ke power Pak ya, ke IC power Pak ya, ke sini. Jadi dia di sini mengeluarkan tegangan 1,8, 1,8, 1,2 Pak ya. Tegangan yang masuk dari IC power Pak ya. Jadi mungkin ketika IC ini bermasalah, otomatis tegangan yang masuk ke power pun dia jadi bermasalah Pak ya. Hingga akhirnya terjadilah trouble Pak ya pada sebuah handphone, entah itu bootloop atau restart, karena memang IC RF ini dia memang masuk ke IC power Pak ya, seperti itu. Jadi IC ini IC area sinyal yang masuk jalurnya itu ke area power. Jadi bisa jadi apa yang saya alami memang betul Pak ya, permasalahan di area sini. Kenapa? Karena memang IC ini masuk ke area power. Maka yang terjadi trouble itu restart atau bootloop Pak ya pada Oppo A5s. Jadi nanti bagi teman-teman jika mengalami kendala yang sama seperti saya, bisa dicoba Pak ya, seperti itu. Nah, dan ini untuk area sinyalnya Pak ya. Jika nanti teman-teman membutuhkan untuk skema Oppo A5s bagian sinyal, ini Pak ya di sini. Jadi IC PA yang kotak ini Pak ya, dia pun sama, itu mengambil dari IC PA yang ini, jalurnya masuk. IC RF yang panjang ini pun sama, dia mengambil dari sini Pak ya. Jadi kesimpulannya memang ketiga IC ini Pak, dia terhubung ke IC PA yang ini, dan pintu masuk ke IC power itu memang dari IC sini Pak ya. Jadi ketika IC ini trouble, entah dia mati atau short, maka akan berpengaruh terhadap handphone ya Pak ya. Jadi bukan hanya pada sinyal Pak ya, tetapi memang bisa terjadi entah itu bootloop, entah itu restart Pak ya, seperti itu. Jadi ketika kartu SIM kita masukkan, ketika IC ini dia bermasalah, otomatis memberikan efek ke IC power Pak ke sini, sehingga terjadi problem Pak ya pada sebuah handphone. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya bagikan. Saya men-share kasus ringan seperti ini. Ini buat gambaran Pak ya, buat gambaran, buat pengalaman Pak ya, jika nanti kita menemukan kasus yang sama. Tapi saya bilang di sini, memang untuk handphone ini Pak, kerusakannya tidak bisa ditebak-tebak Pak ya. Tidak seperti hitungan. Bisa saja kasus yang saya alami problem di area sini, tapi mungkin buat teman-teman bisa terjadi problem di area lain Pak ya. Tapi tidak ada salahnya kita men-share salah satu kasus Pak ya yang pernah saya alami Pak. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya bagikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.